صل على محمد. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang. Masa kita dalam perbuatan kita sehari-hari penuh kebenciannya? Nanti salah. Yang kita pertuhankan bukan Allah, ya. Yang kita pertuhankan hawa nafsu kita. Pasti karena kalau Allah yang kita pertuhankan, pastilah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mengajarkan kepada kita kasih dan sayang, mengajarkan kepada kita cinta. Jadi kalau kita sampai dalam kehidupan sehari-hari yang kita perbuat adalah kebencian, berarti yang kita pertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan As-Syaitonir Rajim. Lida'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matiyani bi sirri hurumi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقوم وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yunus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم وأنما أغشيت وجوهكم شطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوهكم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang kasabus sayyiati, yang berbuat mereka as-sayyiati terhadap perbuatan yang buruk, jazaa, maka balasannya sayyiatim bimithliha, keburukan yang setimpal dengan yang ia perbuat. Jadi Allah akan membalas perbuatan buruk kita itu setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Tidak akan ditambah dan tidak akan terdolimi kita. Ayat sebelumnya menyatakan bahwasanya lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Jadi kalau orang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini seperti yang telah diterangkan sebelumnya, bahwasanya manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa manja'a bis sayyiati fala yujza illa mitlaha. Lagi manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa manja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Gitu ya. Jadi kalau orang berbuat kebaikan satu, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Namun apabila orang berbuat keburukan satu, maka Allah tidak akan membalas kecuali dengan yang setimpal yang mereka kerjakan. Wahum la yudlamun wahum betul mana mas? Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan pernah terdolimi, karena Allah itu bukan Allah yang maha mendolimi. Jadi Allah itu nggak akan berbuat dolim terhadap hambanya, karena hambanya itu diciptakan oleh Allah dengan penuh cinta, dan akan dirawatnya oleh Allah kalau dia mau dengan cinta, dan akan dikembalikan oleh Allah dengan cinta ke tempat yang penuh dengan cinta. Makanya harus cinta kepada Allah ya. Bukti cinta kepada Allah, kita harus mengikuti apa yang Kanjeng Nabi Muhammad lakukan, apa yang Kanjeng Nabi Muhammad perintahkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim ya. Bukti cinta kepada Allah, kita harus ikuti Kanjeng Nabi. Bukti kita cinta, betul-betul cinta kepada Allah, kita harus tiba kepada Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi penuh cinta, Allah maha cinta, Kanjeng Nabi juga penuh cinta. Masa umatnya penuh dengan kebenciannya? Harus ikut Kanjeng Nabi agar kita dikelompokkan dalam kelompoknya Kanjeng Nabi, kelompoknya para nabi, para wali, para sholihin. Walladzina kasabu sayyiati, dan orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat keburukan, berbuat kejelekan, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, balasannya adalah kejelekan, keburukan yang setimpal dengan yang ia perbuat. Tidak pernah Allah itu zalim terhadap hambanya.
Dan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat keburukan, kejelekan, kejahatan ini? Wa tarhaquhum dhillatun. Mereka akan tertutup dhillatun dengan kehinaan. Jadi kalau berbuat keburukan itu hina, jelek. Makanya jangan buat keburukan. Jangan berbuat perbuatan yang mengandung dosa, karena Allah akan menutupi kita dengan kehinaan. Jadi kalau orang yang berbuat kejelekan itu, amalnya itu yang buruk itu, sebetulnya dia nggak mau dekat-dekat. Misalkan ada orang berbuat zina, perbuatan zinanya itu nggak boleh dekat-dekat dengan dirinya, izin. Kalau ketahuan, jadi menjauh. Dia nggak mau perbuatan buruknya itu nempel kepada dirinya, dia maunya jauh. Karena kalau tidak, tarhaquhum dhillatun, mereka akan terselubungi dengan kehinaan. Hina, orang yang berbuat dosa dan nista itu hina. Orang yang berbuat zina itu hina. Malahum minallah, tidak ada lahum bagi mereka minallah, dari Allah, min asim, dari pelindung mereka, dari penolong-penolong mereka. Tidak ada satupun yang Allah perintahkan untuk menolong orang-orang yang wa tarhaquhum dhillah. Tidak ada selain dari Allah, tidak ada. Dan kita harus sadari bahwasanya tatkala kita bisa menjauh dari perbuatan sayyi'at, itu karena ada kekuatan dari Allah, ada rahmat dari Allah. Begitupun tatkala kita melakukan kebaikan. Makanya kita jangan berbangga tatkala kita melakukan kebaikan, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu karena rahmat dari Allah. Kita bisa bangun jam 2 untuk sholat tahajud, itu rahmat dari Allah. Kita bisa istiqomah sholat berjamaah 5 waktu, itu rahmat dari Allah. Bukan dari kita, tapi rahmat. Kita dapat kekuatan, kita dapat semangat, motivasi dari dalam, itu karena Allah. Jangan pernah berbangga terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena itu asalnya dari Allah. Ya, jangan sampai berbangga. Kalau berbangga nanti malah takabur, malah sombong, meremehkan orang lain. Ya, kalau orang sombong itu meremehkan orang lain. Kamu berapa sholat tahajudnya? Oh, aku 4 salam. Oh, aku 8 salam. Jauh kamu. Makomu nggak orang masuk ujung kuku. Itulah kalau berbangga dengan amal-amalnya. Makanya jangan sampai kita berbangga dengan amal-amal kita. Syukuri, kita diberi kekuatan oleh Allah bisa sholat tahajud jam 2, syukuri itu. Maka Allah akan menambah kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Karena seolah-olah ughsiyat wujuhuhum, seolah-olah menutupi wajah-wajah mereka. Orang yang berbuat dosa itu ditutupi wajahnya. Qita'an minal lail, qita'an minal laili mudliman, tertutupi oleh kepingan-kepingan dari gelapnya malam, gelap gulita. Jadi orang yang berbuat dosa itu wajahnya petang. Wajahnya itu gak ada nur, gak ada cahaya yang memancar dari hatinya, terus menyentrom kepada wajahnya, gak ada. Suram, orang yang berbuat dosa itu wajahnya itu suram, gak ono lampu ini belas, gak ono merkuri ini petang. Yang tahu siapa? Allah, bukan kita. Terus kita nanti delok wong wajahnya blundek, wajahnya gelap, petang. Oke, maksiatin enggak boleh ya. Itu enggak pernah berwudu gitu.
bukan nggak pernah ambil wudhu, memang hidupnya di pesisir ya. Kalau di pesisir itu ya gitu wajahnya, kena matahari terus kena itunya apa, air laut membuat ini kulitnya petang ya. Gelap, kinclong lebih gelap ya. Jadi wajahnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu petang, nggak ada cahayanya, nggak ada nur dari dalam hatinya, nggak ada cahayanya belas, jadi gelap, petang, jejeknya. Ulaika ashabun nar, mereka itulah ashab-ashabnya api neraka, mereka itulah penghuninya api neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalam api neraka khalidun, kekal, lama suwi, tapi nggak ada abadannya. Berarti bisa mendapatkan syafaat. Kalau sudah fiha khaliduna abadan, itu sudah nggak bisa diapa-apain. Kalau masih khalidun, masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk kita bisa dikatrol dari dalam api neraka, dari nerakanya Allah. Bisa dengan syafaatnya Kanjeng Nabi, bisa dengan syafaatnya Al-Quran, bisa dengan syafaatnya orang-orang yang soleh, bisa. Makanya salah satu yang bisa memberi syafaat adalah Al-Quran. Gimana dalilnya? Gimana? Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran, pahami Al-Quran, lakukan, kerjakan tuntunan dari Al-Quran, karena besok Al-Quran akan datang pada yaumil qiyamah memberi syafaat bagi ashabnya, bagi yang mengaji Al-Quran, bagi yang paham Al-Quran, bagi yang melakukan, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ashab, sahabat. Al-Quran dijadikan sahabat dalam kehidupan kita. Kemana saja kita minta petunjuk pada Al-Quran. Petunjuknya Allah melalui Al-Quran. Wa yawma nahsyuruhum jami'an, pada suatu hari, yaitu hari kiamat, nahsyuruhum, dikumpulkan mereka jami'an semuanya. Tsumma naqul, kemudian Allah berkata kepada lilladzina, orang-orang yang asyraku, yang berbuat kesyirikan mereka, maka aku tempatilah oleh kalian neraka itu, antum wa syuraka'ukum, kalian dan sekutu-sekutu kalian, kalian dan sesembahan-sesembahan kalian, kalian dan berhala-berhala kalian, tempatilah neraka itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Fazayyalna bainahum, kemudian Allah memisahkan mereka. Setelah mereka dikumpulkan di dalam neraka, kemudian dipisahkan antara yang menyembah berhala dan yang disembah berhalanya. Waqal, dan berkata syuraka'uhum, sekutu-sekutu mereka, berhala-berhala mereka, ma kuntum iyyana ta'budun, ma kuntum, tidaklah ada mereka iyana terhadap kami, ta'budun, menyembah mereka. Katanya berhala itu besok itu berkata pada Allah, ya Allah, sebetulnya mereka itu tidak menyembah aku. Terus piye? Mereka sebetulnya itu menyembah hawa nafsu mereka sendiri. Menyembah gimana? Kalau kita menyembah itu harus kita tahu terlebih dahulu terhadap apa yang kita sembah. Jadi kalau kita mau mengabdi pada Allah, kita harus tahu terlebih dahulu kepada
Allah ini sedangkan berhala. Mereka menyembah berhala tapi tidak tahu berhala. Berhala itu disembah nggak akan membawa syafaat, tidak akan membawa mudor. Berhala nggak bisa ngapa-ngapain berhala. Berarti mereka menyembah berhala itu karena atas kemauannya sendiri, atas penyembahan terhadap hawa nafsunya sendiri. Gak mau disalahkan itu. Patung-patung berhala-berhala gak mau disalahkan. Mereka sebetulnya gak menyembah kami ya Allah. Menyembah itu kan sebetulnya mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Sedangkan berhala-berhala gak bisa ngomong. Berhala-berhala gak bisa memberi petunjuk gimana mereka menyembah berhala. Hakikatnya mereka menyembah atau mengikuti dari hawa nafsu mereka sendiri. Hati-hati, jangan sampai ada sesembahan selain Allah di dalam hati kita. Fakafa billahi syahidan, maka cukup Allah syahidan sebagai saksi bainana wa bainakum, di antara kita dan di antara kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin, sesungguhnya kunna ada kami an ibadatikum, dari penyembahan kalian laghafilin, lalaikan kami. Jadi nggak tahu menahu sebetulnya. Berhala-berhala, ajimat-ajimat, kuburan-kuburan yang dijadikan sesembahan oleh mereka itu, mereka tidak tahu menahu karena mereka juga makhluk. Kita menyembah patung, ada orang menyembah patung berhala. Berhala yang disembah itu sebetulnya tidak tahu menahu terhadap penyembahan mereka ini. Hunalika tablu kullu nafsin, di sanalah tablu merasakan mereka kullu nafsin, setiap diri, setiap jiwa, ma'aslafat, apa-apa yang mereka kerjakan dahulu, waruddu, dan mereka dikembalikan ilallah, kepada Allah, maulahumul haq. Maula, Allah itu maula, pelindung kita yang hak, yang benar, penolong kita yang hak, yang benar, bukan berhala-berhala, bukan bahdukun, bukan ajimat, bukan. Badalla anhum, dan lenyaplah dari mereka maka yaftarun, apa-apa kanu ada mereka yaftarun, yang mereka ada-adakan, yang mereka sembah-sembah, gak ada yang bisa menolong mereka kecuali kita masih imannya belum sempurna. Tetap Allah yang kita sembah, namun iman kita belum sempurna. Seperti kita sholat 5 waktu tapi masih kita melakukan kemaksiatan, berarti sholat kita masih belum sempurna. Terus karena belum sempurna terus berhenti gak sholat, ya harus tetap sholat, terus minta kekuatan Tuhan Allah, terus bersungguh-sungguh istiqomah, sabar, melakukan sholat 5 waktu. Biar mendapatkan 27 kebaikan, kita harus sholat 5 waktu secara berjamaah. Gimana dalilnya? As-sholatul jama'ati khairun min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Jadi sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendirian, yaitu mendapatkan 27 derajat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat dengan mentang-mentang alim terus sholat sendirian. Sholat berjamaah ya. Ini alim aja diperintahkan sholat berjamaah, apalagi nggak alim. Gak apa-apa awal-awal ikut bawah, norok betul. Tapi jangan ikut bawah toh, bermain karena kita sudah mukallaf.
Kalau sudah mukallaf, kita harus bertanggung jawab, kena hukum, kena aturan-aturan hukum syariat-syariatnya Allah. Ya. Makanya tatkala kita belajar Safinah, ya, diterangkan mukallaf, kita harus pahami mukallaf itu apa. Awalnya kita ikut-ikut bawang si anak-anaknya masih belum tamyiz, ya. Masih umur 7 tahun, ya. Makanya kalau umur 10 tahun nggak sholat harus diberi hukuman, punishment, ya. Nggak boleh dikasih sanksi. Itu bentuk hukumannya, bentuk pukulannya, bentuk doribnya. Bukan dipukul sungguhan, ya. Dipukul sungguhan pakai penjalin, yang pukul, hukum mereka dengan cinta, ya. Anak kita hukum dengan kebencian, hukum dengan cinta, nggak boleh dikasih sanksi. Bukan pukul dengan kebencian, ya. Pukul dengan cinta, karena tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada kekuatan cinta. Allah itu maha mencintai kita. Kita tidak akan lahir ke dunia ini kalau tidak karena cintanya Allah kepada kita. Makanya kita harus bisa membalas cintanya Allah dengan mengikuti Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Kalau katakan di Nabi, nggak boleh bertengkar ya nggak boleh bertengkar, nggak boleh marah ya nggak boleh marah, ya. Kalau kata Allah, jaga persatuan ya jaga persatuan, hindari perpecahan ya hindari perpecahan. Katanya yang kita persatukan Allah, ya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang. Masa kita dalam perbuatan kita sehari-hari penuh kebencian, ya? Nanti salah. Yang kita pertuhankan bukan Allah, ya. Yang kita pertuhankan hawa nafsu kita. Pasti karena kalau Allah yang kita pertuhankan, pastilah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mengajarkan kepada kita kasih dan sayang, mengajarkan kepada kita cinta. Jadi kalau kita sampai dalam kehidupan sehari-hari yang kita perbuat adalah kebencian, berarti yang kita pertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan as-syaitonir rajim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.